Saudara, bursa gubernur Jakarta mulai mengerucut ke beberapa nama. Selain nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil, kata Ketua Umum Partai Golkar ini sudah OTW Jakarta. Akankah ini jadi persaingan sengit untuk merebut kursi Jakarta 1? Seperti apa pula elektabilitas keduanya di Jakarta? Lalu bagaimana dengan nama lain? Kita akan ulas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, ada Bung Ray Rangkuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Ray Rangkuti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga ada politisi dari Partai Gerindra sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2020 hingga 2022, ada Pak Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, ada Bung Daniel Johan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Daniel. Assalamualaikum Mbak Riza. Ya, waalaikumsalam. Ini kita lagi membahas bagaimana Pilgub Jakarta yang kemudian sudah mulai memanas. Ada sejumlah nama yang kemudian sudah mencuat ini. Salah satunya adalah nama Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Saya senang betul karena ada perwakilan dari Partai Gerindra yang akhirnya datang juga ke studio, ada Bung Riza. Bung Riza, ini kan kalau kita melihat ya, Jakarta ini masih menjadi magnet politik. Utamanya bagi para politisi, partai politik begitu ya, masih menjadi magnet walaupun memang IKN sebentar lagi begitu. Nah, kalau dari Partai Gerindra sendiri memang sudah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil, ataukah kemudian ada nama lain? Katanya juga ada nama Bung Riza Patria juga nih yang kemudian juga dipertimbangkan, Bung Riza. Ya, jadi mengenai nama, saya ini kan kebetulan Ketua DPD DKI Jakarta. Jadi kader yang selalu patuh dan taat. Jadi kami ini di DKI ini, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Gerindra. Memang sempat ditanya siapa, kami usulkan awalnya 4 nama. Siapa saja tuh awalnya? Mas Budi Jiwandono, Mbak Rahayu Saraswati, Mbak Rani Maulani, dan saya sendiri Ahmad Riza Patria. Dan itu kami serahkan ke DPP. Dan alhamdulillah akhirnya DPP Pak Prof Dasko menyampaikan bahwa dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Gerindra mengusulkan Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil. Tapi kan bukan dari DKI menyerahkan sepenuhnya. Itu kan tadi untuk calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Maupun calon wakil yang diusulkan oleh Gerindra DKI. Dan Prof Dasko sudah menyampaikan untuk calon gubernur kita mengusulkan Kang Emil. Kenapa, apa yang kemudian dipertimbangkan dari sosok Ridwan Kamil ini? Kan kalau kita tahu Ridwan Kamil ini justru dari Partai Golkar. Kenapa kemudian tidak dari partai kader internal Gerindra sendiri? Jadi yang pertama memang Pak Prabowo menjelang Pilpres sudah menyampaikan juga komitmennya untuk mendukung Mbak Khofifah untuk di Jawa Timur dan juga Kang Emil ya untuk di Jawa Barat memang awalnya. Tapi kan Golkar mengusulkan Kang Emil untuk 2 provinsi. Jadi Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi DKI Jakarta. Nah, Gerindra sendiri mempertimbangkan Kang Emil sangat mungkin untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Karena beliau kan pernah jadi wali kota di Kota Bandung, pernah menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat selama 1 periode, dan memiliki banyak prestasi. Dan saya pribadi melihat beliau ini kan engineer ya, arsitek. Di Jakarta ini membutuhkan pemimpin tidak hanya yang memiliki visi atau visioner, tapi juga pemimpin yang mampu menyusun program yang strategis dan taktis, mampu mendelivery. Dan kerja-kerja teknis juga dibutuhkan di DKI Jakarta. Apalagi ke depan ini, 5 tahun ke depan ini, salah satu yang penting adalah bagaimana proses ya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, saya kira. Di samping itu juga kita harapkan pemimpin ke depan bisa linear atau sejalan dengan program-program pemerintah pusat. Dan Kang Emil juga saya meyakini bahwa punya kemampuan yang
baik ya untuk dapat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui selama memimpin Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat, Kang Emil merupakan prestasi yang banyak sekali. Oke, kita tidak bisa menutup sebelah mata ya kalau memang nama Ridwan Kamil ini memang cukup moncer begitu ya, bahkan di Jawa Barat dan juga level nasional begitu. Nah, Bung Riza, ini kan kalau kita melihat ya, bahkan Ketua Umum Partai Golkar sudah mengatakan, Pak Erlangga, kalau RK ini sudah OTW Jakarta. Ini ada kabar katanya jangan-jangan mau duet sama Bang Riza juga nih, benar nggak? Enggak, jadi kalau soal duet itu kami serahkan kepada pimpinan partai ya. Kami ini, apalagi saya pribadi, tidak pernah minta-minta, apalagi manuver, kasakusuk ya. Kami kader Partai Kendiani dilatih, dididik untuk menjadi kader yang patuh, yang taat, yang tertib lah. Apalagi dalam agama Islam itu tidak baik ya. Seseorang muslim itu meminta-minta, mencari-cari jabatan. Jabatan itu amanah dari Allah. Jadi saya pribadi dan kami semua, tidak hanya saya, semua kader Partai Gerindra, saya kira harus patuh dan apapun nanti yang menjadi keputusan partai. Dalam hari ini memang kewenangan DPP partai. Ada Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Hasim dan lain-lain lah di situ. DPP banyak sekali. Kepengurusannya kami ini di DKI Jakarta akan patuh dan taat. Tidak hanya mengusung, mencalonkan, tapi juga memperjuangkan dengan segenap sumber daya yang kami miliki untuk memenangkan. Sebagaimana dulu 2012 ya, Gerindra DKI Jakarta bersama seluruh relawan dan lain-lain bisa memenangkan Pak Jokowi Ahok melawan incumbent ketika itu, Pak Fauzi Bowo yang menurut berbagai survei dan pengamat pasti menang. Kami hanya didukung oleh Gerindra bersama PDIP, 2 partai. Selebihnya partai lain mendukung Pak Fauzi Bowo. Sebaliknya, ketika 2017 Partai Gerindra bersama Partai PKS mengusung Mas Anies dan Mas Sandi dan menang, juga melawan semua sisa partai. Dan ketika itu juga survei-survei pengamat juga meyakini yang menang adalah Ahok Jarot. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan keberkahan Allah 2024 siapapun nanti yang diusung oleh Partai Gerindra, insya Allah Kang Emil bersama siapapun nanti. Bersama kader Gerindra juga. Ya nanti siapapun yang diputuskan oleh partai, insya Allah juga bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Oke, saya bertanya dulu berarti sama PKB begitu. Nah, PKB ini kan yang sudah selangkah di depan begitu ya, tampaknya DPW PKB Jakarta bahkan sudah mengusung nama Anies Baswedan. Nah, ini di DPP pembicaraannya bagaimana? Apakah sudah tinggal menunggu momentum saja untuk mengumumkan DPP atau seperti apa, Bung Daniel Johan? Ya, makasih Mbak. Salam buat semua abang kita. Ya, jadi setelah menerima aspirasi dari tingkat wilayah, tentu saat ini DPP melalui Des Pilkada Pusat sedang memproses ya, sekarang ini mungkin sedang bagian dari juga menyusun jadwal UKK ya. Nanti kalau misalkan jadwal UKK sudah ada, tentu akan disampaikan kepada Pak Anies langsung dan itu menjadi salah satu proses. Nah, nanti seperti apa final dari pemprosesan ini, ya kita tunggu hasilnya nanti. Oke, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua begitu ya, pasti apa sih pertimbangannya kemudian nama Anies Baswedan ini dicalonkan kembali begitu menjadi calon gubernur Jakarta untuk 5 tahun ke depan, terutama dari Partai Kebangkitan Bangsa ini? Ya, pertama ini adalah hasil dari rapat kerja konsolidasi Des Pilkada PKB DKI ya, lebih dari seminggu yang lalu ya. Jadi kita menyerap aspirasi mulai dari tingkat yang paling bawah, ranting RT RW. Nah, seluruh basis yang PKB dengarkan aspirasinya itu menginginkan kembali agar Mas Anies, Pak Anies itu mencalonkan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta yang berikutnya. Nah, kenapa? Karena dianggap cukup transformasi, malah waktu itu dengan Bang Riza nih wakilnya, transformasi di Jakarta itu cukup berlangsung dengan sangat baik dan sangat lonjakan-lonjakan besar ya. Baik yang paling dirasakan tentu penanganan banjir ya, karena pada masa Pak Anies menjadi gubernur, banjir itu menjadi sangat berkurang. Nah, termasuk memastikan program-program yang dirasakan penting oleh rakyat pada basis yang luas ya, misalkan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan ya. Jadi
Dua hal inilah yang yang menjadi pertimbangan utama. Selain tentu Pak Anies, kita sangat merasakan sekali karena DKI itu sangat plural, sangat kalau kita bicara bineka kita paling bineka, tetapi justru bisa menciptakan suasana yang rukun, suasana yang harmonis, seluruh umat beragama merasa diayomi. Iya, kan bersama juga sama Pak Riza waktu itu, sama Bung Riza juga. Ya, makanya tidak pernah ada satupun kejadian yang tidak diinginkan, malah mereka saling mendukung, mensupport. Ya. Nah, kalau oke lah, kalau misalkan kita sudah melihat nama cagupnya itu dari DPW PKB adalah nama Anies Baswedan. Nah, kemudian yang sedikit menggelitik saya adalah nama Kaesang Pangarep yang juga disebutkan oleh Ketua DPW PKB Jakarta ini. Nah, ini gimana ini nantinya koalisinya? Mungkin nggak? Sebenarnya posisi PKB itu kan terbuka ya dengan seluruh usulan wakil dari nanti partai-partai yang akan mendukung dan bergabung ke dalam koalisi yang akan mendukung Pak Anies. Nah, waktu itu yang baru berkomunikasi adalah dengan PSI ya. Tentu PSI akan mengajukan Kaesang nanti, Mas Kaesang ya. Tentu posisi kita terbuka. Tetapi kan kita PKB ini bukan menjadi penentu segalanya. Artinya kita akan mendengarkan masukan-masukan dari nanti partai-partai yang akan bergabung. Ya. Nah, termasuk partai apapun misalkan yang nanti mereka juga akan mengusulkan wakil. Nah, proses itulah yang nanti akan kita rembuk bersama, kita akan musyawarahkan, kita akan melihat masing-masing keunggulan dari yang mereka usulkan nanti. Sejauh ini kan baru dengan PSI, Nasdem bagaimana dan PKS ini kan. Kalau kita melihat PKS ini kan juga rekan koalisi Anda begitu PKB di Pilpres begitu. PKS bahkan raihan suaranya ini pertama di Jakarta. Ya, kita sama PKS dengan Nasdem sangat dekat ya. Tetapi kita dorong ya agar di tingkat wilayah mulai dilakukan komunikasi yang intensif. Nah, sehingga karena sekarang ini persoalan wakil belum dibahas. Karena kalau begitu sudah muncul tentu kita akan bahas bersama dengan Pak Aniesnya langsung. Ya. Nah, di situ kita akan melakukan proses musyawarah, proses melihat saling bagaimana yang paling kuat, yang paling cocok. Nah, tetapi sejauh ini yang harus kita wujudkan adalah koalisi terbentuk, dukungan itu nyata sehingga perahu yang dibutuhkan itu mencukupi. Oke, termasuk juga UKK yang kemudian harus juga dijalani oleh calon gubernur seperti yang lainnya. Anies Baswedan juga harus melewati UKK ini dari DPP, begitu ya? Ya, itu akan memang tahapannya seperti itu nanti. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, ini kalau kita melihat gitu ya, sesengit apa sih kemudian pertarungan di Pilgub Jakarta ini akan berlangsung jika memang RK memang betul-betul nantinya akan maju di Pilgub Jakarta, Anies RK? Ya ini Pilpres tahap kedua. Pilpres tahap kedua, kenapa Anda menyebutnya Pilpres tahap kedua? Ya karena petanya nanti akan seperti di Pilpres. Cuma yang kita akan lihat itu adalah nanti PDI akan kemana gitu. Apakah PDI akan mencalonkan sendiri? Karena kan PDI itu tinggal butuh sekitar 3-4 kursi lagi kan. Dia bisa dapatlah dari mana, kira-kira begitu. Atau bisa saja kemudian PDIP dengan PKS gabung. Mereka nggak membutuhkan figur. Karena dua partai ini kelihatan di Jakarta itu cukup solid pemilihnya. Alias siapapun yang mereka dorong, pemilihnya akan tetap bersama mereka gitu. Nah kalau mereka gabung, itu menjadi kekuatan tersendiri. Nah artinya apa? Artinya Anies juga akan kehilangan basis yang cukup kuat tuh. Nah Anies justru bukan lagi salah satu figur yang menonjol kalau misalnya PKS nggak dukung dia gitu. Karena umumnya pemilih Anies itu adalah pemilih PKS gitu. Jadi kalau PKS-nya dorong sendiri, bukan nama Anies misalnya kan, nah dan gabung dengan PDI, itu artinya setidaknya sepertiga suara DKJ itu sudah masuk ke dua partai ini gitu. Oke, tapi kan kita juga tahu begitu ya, nama Anies ini memang sudah melekat ke PKS, begitu juga PKS sudah melekat ke Anies. Mungkin nggak sih kemudian PKS ini mendorong nama baru jika memang nantinya akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan itu benar-benar akan terwujud? Saya kira target minimal mereka itu calon wakil gubernur. Dan itu sangat logik. Mereka adalah pemenang suara terbanyak, dengan kursi terbanyak. Anies tetap.
Kenapa? Dengan Cagup. Oh iya tentu, dengan Cagupnya adalah. Artinya kalau dengan Anies itu target mereka adalah calon wakil gubernur. Nah cuma memang sepanjang yang kita lihat ya dengan PKS ini, kemampuan lobi mereka itu nggak cukup memadai. Dia kita lihatlah peristiwa di DKI saat itu ya, DKI saat itu. Mestinya kan jatah wakil itu jatah mereka tiba-tiba yang naik adalah Bung Riza gitu. Jadi memang salah satu menurut saya kelemahan PKS itu kemampuan lobi, nggak terlalu kuat gitu. Nah apakah peristiwa ini akan terjadi juga? Saya nggak tahu. Cuma kalau melihat beberapa data yang kita sebutkan itu, kejadiannya dulu juga kan begitu. Yang diusung itu Sandiaga bersama dengan Ali Mardani Alisera. Tapi tiba-tiba Anies masuk, Mardani keluar, Sandiaga masuk, ya kan? Jadi setidaknya dua peristiwa di DKJ ini, sebelumnya DKI gitu ya, kemampuan lobi PKS itu lemah sekali. Dan 2 kali itu mereka loss gitu ya. Nah apakah akan berulang di Pilkada 2024 ini? Saya nggak tahu. Karena posisi mereka mestinya jauh lebih kuat sekarang. Karena mereka adalah pemilik kursi terbanyak di DKJ gitu ya, di Jakarta saat ini gitu. Nah itu yang saya nggak tahu. Nah cuma oleh karena itu saya lihat target minimal mereka itu wakil. Jadi kalau mereka nggak mendapatkan wakil, misalnya dari Anies gitu ya, Anies akan lempar ke siapa gitu, boleh jadi mereka bantu koalisi baru. Nah itu yang saya bayangkan, koalisi itu mungkin koalisi dengan PDIP yang belum tentu nyaman ya dengan Anies, kecuali PDIP juga nggak ada lagi pilihan. Nggak ada pilihan itu. Melihatnya realistis dan juga elektoral. Ya, karena begini, kalau RK dipasangkan dengan Kaesang, itu kan itu yang saya sebut pilpres tahap kedua gitu ya. Artinya tujuan PDIP itu bukan lagi sekedar mendorong kader, tapi memastikan bagaimana dominasi keluarga Pak Jokowi ini tidak terlalu banyak di dunia politik. Oleh karena itu mungkin akan mereka turunkan, is okay, kita nggak perlu dorong kader kita, tapi selama kita bisa mampu ya menjaga jangan sampai DKJ dikuasai oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Jadi ini akan kita lihat apakah RK akan dipasangkan dengan Kaesang. Nah cuman saya kira ya Kaesang nggak akan buru-buru, dia akan seperti yang disebutkan Agustus atau last minute lah baru akan diumumkan untuk memungkinkan ya partai di non kemungkinan koalisinya RK dengan Kaesang untuk sedikit agak bingung. Sebab kalau kemudian diumumkan jauh-jauh hari, potensial nih di luar ini akan bersatu. Nah apakah pertanyaannya kemudian apakah RK dan Kaesang punya suara? Saya lihat ada 2 kelemahan di situ. Kelemahan pertama adalah partai pendukungnya umumnya adalah partai yang kalah di Jakarta. Saya sebut kalah itu bukan berarti kayak Gerindra tiga, tapi dia kehilangan suara. Saya sebut dengan kalah di situ ya. Golkar sebagai pendukung utamanya cuma dapat kursi nomor 5. Di bawah nomor 7 adalah PSI kan, dan seterusnya gitu. Nah itu yang pertama, artinya partai pendukung RK sama Kaesang ini adalah partai-partai yang justru suaranya turun di Jakarta. Kecuali mungkin PSI gitu ya. Nah, yang kedua adalah secara umum warga Jakarta itu adalah Golkar naik di Jakarta. Golkar naik di Jakarta. Golkar naik di Jakarta, is okay. Tapi dia nomor 5 itu menurut saya. Nah yang kedua adalah secara umum pemilih di Jakarta itu justru tidak terlalu menyukai Pak Jokowi di secara umumnya, ya kan. Oleh karena itu kita lihat tadi di perolehan suara kan, umumnya partai-partai pendukung Pak Jokowi itu atau Pak Prabowo dengan Gibran itu relatif tidak mendapatkan suara signifikan. Tapi Prabowo menang di Jakarta. Ya Prabowo menang sedikit. Orang semua menyangka Anies yang menang, tapi faktanya Pak Prabowo yang itu yang saya sebut tadi. Mengapa PDI nggak ada pilihan? Karena kalau mereka nanti pecah, itu peristiwa pilpres akan terjadi. Nah oleh karena itu mereka perlu bersatu. Sebab kalau mereka pecah, suara jadi 2. Gitu kira-kira. RK dan Kaesang bisa menang. Oleh karena itu harus disatukan nih. Sebab kalau disatukan suara Anies dengan suara katakanlah misalnya Ganjar, kan mereka menang di Jakarta. Kalau disatukan gitu. Nah oleh karena itulah saya sebutkan tadi kembali ke analisa pertama. Jangan sampai kalau kemudian RK dengan Kaesang dipasangkan, saya kira PDI pilihannya adalah bergabung dengan Anies lah ya. Nah soal siapa wakil gubernurnya, ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dari PKS, bisa saja dari PDI Perjuangan. Nah di situ nanti negosiasinya. Anda sepakat dengan analisa yang dikatakan oleh Bung Ray Rangkuti soal Jakarta ini, apalagi khususnya dengan koalisi partai politik yang mengatakan kalau misalkan Kaesang ini memang di detik-detik terakhir begitu?
Ya kalau soal itu kan kewenangan Mas Kaisang sama PSI-nya. Kita mendengar sendiri di media beberapa hari yang lalu menyampaikan nanti akan disampaikan di bulan Agustus. Kebetulan memang bulan Agustus itu tanggal 26 ya. Kalau tidak salah sampai tanggal 29 adalah batas waktu atau waktu pendaftaran calon gubernur atau calon pilkada di seluruh Indonesia. Ya kita tunggu saja ya. Tentu tuh Mas Kaisang kan sedang mempertimbangkan secara matang dan masak apakah maju atau tidak ya. Kita hormati pilihan-pilihan pribadi maupun pilihan partai lain termasuk partai PSI. Oke, nah kalau misalkan nama RK sendiri ini kan kalau kita tahu memang dari Golkar begitu ya, memang punyanya Golkar begitu. Ada juga kabar yang mengatakan ini sebenarnya Golkar dan Gerindra ini lagi tarik ulur. Golkarnya maunya di Jawa Barat, sementara Gerindra maunya di Jakarta. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu. Usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.